Fitriani, Novia Nuramadeni, dan Nur Kristianti. Selanjutnya ada Meliana Aprislia, Fani Oscar, Adam Gunawan, dan Reski Rianaldi. Selamat menikmati dan juga jangan lupa dipelajari. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menyinggung sedikit tentang latar belakang leasing atau sewa guna usaha. Jadi, leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Dengan menggunakan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal melalui sewa beli untuk dapat digunakan langsung dengan menggunakan dua metode, yaitu metode tanpa hak opsi dan metode diangsur. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan pada penyewa guna usaha atau leasing selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara angsuran ditinjau dari teknis pelaksanaan transaksi sewa guna usaha yang dapat digunakan secara langsung atau direktis maupun dengan cara penjualan dan penyewaan kembali atau sell and leaseback. Dengan menggunakan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat secara langsung. PT Setia Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat elektronik. Perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang cukup besar karena memiliki omset sebesar 10 miliar. PT Setia Abadi ini belum lama beroperasi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, permintaan akan barang-barang elektronik semakin meningkat sehingga PT Setia Abadi ingin menambah jumlah produksinya. Maka perusahaan berencana akan menambah jumlah mesin produksi dengan kisaran harga mesin sebesar 800 juta rupiah. Perusahaan juga mempertimbangkan alternatif untuk pembelian mesin tersebut, yaitu dengan menggunakan metode financial lease atau dengan menggunakan operating lease. Selanjutnya ada contoh tabel schedule pembayaran biaya sewa dan nilai tunainya. Di sini kami menggunakan contoh yaitu PV sebesar 720 juta rupiah dengan I atau tingkat bunga sebesar 10% dibagi dengan 12 bulan sama dengan 0,83% dan D atau tingkat diskon sebesar 8% dibagi dengan 12 bulan sama dengan 0,66% dan N atau umur aset sebanyak 36 bulan atau 3 tahun. Adapun rumus yang kami gunakan yaitu angsuran per bulan dengan rumus PV dibagi 1 dikurangi 1 plus I dipangkatkan dengan min N dikali I. Selanjutnya ada angsuran bunga dengan rumus I dikali PV. Selanjutnya ada angsuran pokok dengan rumus angsuran per bulan dikurangi dengan angsuran bunga yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya ada sisa pinjaman dengan rumus PV dikurangi angsuran pokok. Selanjutnya ada tingkat diskon dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah D dipangkatkan dengan N dikurangi 1.
Selanjutnya yaitu ada nilai tunai biaya sewa guna usaha dengan rumus angsuran per bulan dikali tingkat diskon. Di sini kami hanya menampilkan sampai 5 bulan dan teman-teman bisa melihat 36 bulan di paper kami. Setelah kami hitung selama 36 bulan, diketahui jumlah angsuran per bulan yaitu sebesar Rp360.365.500 dan jumlah angsuran bunga selama 36 bulan yaitu Rp115.983.751. Lalu ada angsuran pokok yaitu sebesar Rp720 juta. Dan nilai tunai biaya sewa guna usaha yaitu sebesar Rp725.618.367. Berdasarkan perhitungan di atas, tabel biaya sewa secara nominal sebesar Rp836.365.500, sedangkan untuk PV dengan tingkat diskon 8% adalah sebesar Rp725.618.367. Semua biaya sewa ini dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Selain biaya sewa penghasilan kena pajak, masih dapat dikurangkan dengan beban penyusutan setelah mengambil alih mesin yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Maka nilai perolehan aset sebesar nilai opsi dapat disusutkan oleh perusahaan sesuai dengan metode dan umur aset bersangkutan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah perhitungan beban penyusutan nilai opsi atau finalis. Berikut adalah perhitungan beban penyusutan nilai opsi. Nilai mesinnya sebesar 80 juta, metode penyusutan saldo menurun, dan umur mesinnya 5 tahun. Berikut ini adalah tabel penyusutan metode saldo menurun. Berdasarkan tabel ini, dengan tingkat bunga sewa guna usaha 10% dan tingkat diskon 8%, maka nilai perolehan keseluruhan mesin atau list fee dan nilai opsinya adalah Rp916.365.500 dan total nilai tunai yang dapat dibiayakan adalah Rp805.618.367 dan beban penyusutannya adalah 32 juta yang dihasilkan dari nilai mesin dibagi umur ekonomis dikali 2. Untuk tahun selanjutnya perhitungannya sama dengan tahun awal. Dan untuk perhitungan saldo rumusnya adalah pengurangan dari nilai buku dan beban penyusutan. Untuk perhitungan selanjutnya bisa dilihat kembali rumus yang ada di finalis tabel 1.1. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengadaan mesin melalui operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Untuk kasusnya sendiri ini sama seperti sebelumnya dengan menggunakan kasus PT Setia Abadi. Tetapi di sini ada informasi yang menjelaskan bahwa perusahaan ini itu akan menambah jumlah mesin produksi dengan menyewa mesin produksi kepada PT Bobo, dan biaya sewa per bulannya itu sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan masa leasing selama 3 tahun. Selama aktivitas operasi perusahaan itu yang terus berjalan, ternyata mesin tersebut itu membutuhkan waktu selama 16 jam per hari untuk memproduksi suatu barang. Serta nilai tarif mesin produksi untuk memproduksi barang itu sebesar Rp51.950. Nah, perusahaan ini akan mempertimbangkan untuk sewa mesin tersebut yang akan dilakukan dalam bentuk leasing dengan tanpa hak opsi. Berdasarkan ilustrasi kasus yang tadi dijelaskan, ini bisa dicari biaya sewa mesin per bulan yang ditetapkan kedua belah pihak itu.
dengan cara waktu mesin itu akan dikalikan dengan tarif mesin. Nanti akan diperoleh biaya sewa mesin per hari. Nah, itu nanti akan dikalikan dengan 30 hari. Sehingga biaya sewa per bulannya itu adalah 24.936.000 per bulan. Karena mesin ini disewa dengan masa leasing selama 3 tahun, jadi biaya sewa mesinnya ini harus dikalikan dengan 36 bulan karena masa leasingnya 3 tahun. Jadi 24.936.000 itu dikalikan dengan 36 bulan. Sehingga diperoleh nilai sewa mesinnya itu sebesar 897.696.000. Dalam metode operating lease ini, beban yang dapat dikurangkan atau dikreditkan itu adalah beban penyusutan. Selain beban sewa mesin yang disewakan, sehingga pihak lessor yaitu dapat membebankan beban penyusutan, yakni PT Bubo ya, itu dapat membebankan beban penyusutan atas mesin yang disewakan kepada PT Setia Abadi sesuai dengan metode dan umur aset yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan. Nah, keterangannya di sini, ini nilai mesinnya itu sebesar 80 juta. Dan metode penyusutannya ini menggunakan saldo menurun dan umur mesinnya itu selama 5 tahun. Dengan keterangan ini akan diperoleh tabel penyusutan mesin dengan saldo menurun. Seperti nilainya, seperti nilai buku beban penyusutan yang tertera dalam tabel penyusutan ini. Sehingga di sini dalam tabel penyusutan ini nilai beban penyusutannya itu sebesar 80 juta. Sedangkan untuk nilai tunai beban penyusutan yang diperoleh dari beban penyusutan dikalikan dengan tingkat diskon itu totalnya itu sebesar 53.481.717,76. Berdasarkan perhitungan tabel penyusutan di atas, itu beban sewa mesinnya itu selama 3 tahun dengan menggunakan operating lease itu sebesar 897.696.000. Serta beban penyusutan atas mesin yang disewakan itu sebesar 80 juta. Dan semua beban ini termasuk sebagai beban atau biaya yang digunakan untuk menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Baik, saya akan menjelaskan kabel pembandingan Mekoga Financing Lease dan Operating Lease jika ditinjau dari sisi leasehold. PT Setia Abadi memiliki omset sebesar 10 miliar, berarti nilai penjualan sebesar 10 miliar di Mekoga Financing Lease dan Operating Lease. Dipendapatkan sewa Financing Lease sebesar Rp836.365.500, didapatkan dari schedule pembayaran biaya sewa dan nilai tunainya pada angsuran per bulan dan di Mekoga Operating Lease sebesar Rp897.696.000, didapatkan dari nilai sewa mesin pada perhitungan operating lease. Pada nilai pendapatan operasional didapatkan dari asumsi jaminan sebesar Rp80 juta pada financing lease, dan pendapatan bunga didapatkan dari angsuran bunga pada kabel schedule pembayaran biaya sewa dan nilai tunainya. Selanjutnya, nilai harga pokok penjualan pada dua Mekoga tersebut sebesar Rp8 miliar. Kemudian jumlahnya dari nilai akun KJ sebesar Rp3.342.349.251 di Mekoga Finance Lease, dan di Operating Lease sebesar Rp2.897.696.000. Selanjutnya, biaya pemeliharaan dan penyusutan pada Operating Lease sebesar Rp80 juta, maka jumlah yang boleh dibiayakan sebesar Rp160 juta.
Selanjutnya, laba sebelum pajak pada 2 metode tersebut didapatkan dari jumlah yang sebesar 3.332.349.251 dan 2.237.690 PPh badan didapatkan dari nilai laba sebelum pajak dikali 25%. Kemudian laba bersih setelah pajak dari perhitungan laba sebelum pajak dikurangin PPh badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan finance list dan operating list yang ditinjau dari sisi leases. PT Setia Abadi memiliki omset sebesar 10 miliar, berarti nilai penjualan sebesar 10 miliar di sisi finance list dan operating list. Harga perolehan pokok penjualan sebesar 8 miliar di sisi finance list dan operating list. Hasil pengurangan dari penjualan dan HPP diperolehlah laba kotor sebesar 2 miliar di sisi finance list dan operating list. Terdapat beban yang boleh dibiayakan seperti biaya sewa di sisi finance list sebesar 916.365.500 dan di sisi operating list sebesar 897.696.000. Biaya penyusutan di sisi finance list sebesar 80 juta. Biaya bunga di sisi finance list sebesar 115.983.751 dan biaya pemeliharaan di sisi finance list sebesar 80 juta. Total jumlah yang boleh dibiayakan di sisi finance list sebesar 1.192.349.251 dan di sisi operating list sebesar 897.696.000. Hasil pengurangan laba kotor dan total jumlah yang boleh dibiayakan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 807.650.749 di sisi finance list dan 1.102.304.000 di sisi operating list. PPh badan 25% dari 807.650.749 yaitu 201.912.687 di sisi finance list dan 25% dari 1.102.304.000 yaitu 275.576.000 di sisi operating list. Laba bersih setelah pajak didapat dari laba sebelum pajak dikurang PPh badan, yaitu 605.738.062 dari sisi finance list dan 826.728.000 dari sisi operating list. Pada tabel 1.4 tadi disajikan perbandingan financial list dan operating list ditinjau dari sisi lessor. Saat ini saya akan lebih menjelaskan mengenai perbandingan pajak baik itu metode financial list ataupun operating list ditinjau dari sisi lessor. PT Setia Abadi mengasumsikan bahwa nilai penjualan sebesar 10 miliar, nilai harga pokok penjualan sebesar 8 miliar, dan nilai biaya pemeliharaan sebesar 80 juta. Jika dibandingkan dari sisi pendapatan antara financial list dan operating list, maka metode financial list menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Kenapa? Karena di dalam operating list tidak diperkenankan adanya bunga dan metode operating list terdapat pendapatan dari nilai opsi untuk pembelian aset.
Akan tetapi jika dibandingkan dari segi biaya, maka biaya dari metode finansialis lebih kecil dibandingkan metode operating list. Karena dengan menggunakan metode finansialis, lessor tidak diperkenankan untuk menyusutkan aset dan menimbulkan biaya pemeliharaan dikarenakan hak kepemilikan aset berada di lessee, sehingga lessor tidak menimbulkan biaya. Sebaliknya, jika menggunakan metode operating list, maka lessor diperbolehkan untuk menimbulkan biaya pemeliharaan dan penyusutan karena hak kepemilikan aset berada di tangan lessor. Dari perbandingan antara pendapatan dan biaya tadi dapat disimpulkan bahwa bagi lessor, metode yang paling menguntungkan jika dilihat dari sisi perpajakan yaitu dengan menggunakan metode operating list karena pengenaan pajaknya lebih kecil yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan tingginya biaya yang timbul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan penghematan pajak dari sisi lessee. Dengan asumsi nilai penjualan sebesar 10 miliar rupiah, nilai harga pokok penjualan sebesar 8 miliar rupiah, dan nilai biaya pemeliharaan sebesar 80 juta rupiah. Pada metode financing lease, lessee dapat membebankan seluruh biaya yang ada, seperti biaya penyusutan, biaya bunga, biaya pemeliharaan, dan biaya sewa. Sedangkan pada metode operating lease, lessee hanya membebankan biaya sewa saja, dikarenakan hak kepemilikan aset berada di lessor, sehingga lessee tidak diperkenankan untuk menyusutkan aset dan menimbulkan biaya pemeliharaan, serta lessee tidak melakukan pembayaran bunga. Hal ini dapat diketahui bahwa metode yang paling menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak bagi lessee yaitu dengan menggunakan metode financing lease. Karena semakin tinggi biaya, maka dapat mengurangi pengenaan pajak. Jadi, nilai penghematan pajak dengan menggunakan metode financing lease yaitu sebesar Rp73.663.313. Nah, yang terakhir ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Dari pembahasan di atas, kelompok kita dapat menyimpulkan bahwa metode yang paling menguntungkan bagi lessor untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan menggunakan metode operating list. Bagi operating list, nilai pendapatannya lebih kecil dan lessor diperkenankan untuk mengetahui biaya-biaya penyusutannya. Di samping itu, biaya yang akan muncul adalah biaya pemeliharaan mesin, yang dimana biaya-biaya ini adalah deductible expense sehingga dapat mengurangi pajak pada laporan keuangan lessor. Nah, selanjutnya metode yang paling menguntungkan bagi lessee untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan menggunakan metode finishing list. Pada metode finishing list, lessee dapat membebankan seluruh biaya yang ada seperti beban sewa, beban bunga, beban penyusutan, dan beban pemeliharaan aset, sehingga dengan adanya biaya yang timbul maka dapat mengurangi pajak pada laporan keuangan lessee.